penjelasan ahli. Viral di media sosial, video yang memperlihatkan ikan beku yang diselimuti oleh es kembali hidup. Terlihat dalam video, jika ikan beku tersebut kembali bergerak setelah dimasukkan ke dalam air. Departemen Teknologi Hasil Perairan, Institut Pertanian Bogor, Roni Nugraha memberikan penjelasan. Menurutnya, ikan adalah hewan berdarah dingin, sehingga mampu menyesuaikan metabolisme tubuh. Dan ketika suhu lingkungan menurun, maka metabolisme ikan seperti jantung akan melambat. Dan ketika ikan dimasukkan ke dalam air, maka metabolisme tubuh ikan akan meningkat dan dapat hidup kembali. Selain berdarah dingin, beberapa ikan juga memiliki kemampuan memproduksi gliserol dan antifreeze protein atau AFP. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya molekul-molekul ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. subtropis atau kutub. Para pemirsa channel YouTube Yatim TV yang kami muliakan, tadi kita sudah mendengarkan informasi dari Tribun Sumsel yang menceritakan tentang ikan yang sudah berada di dalam kulkas, yaitu ikan yang sudah mati. Kemudian ikan itu dimasukkan ke dalam baskom. Baskom itu berisi air zam-zam. Lalu ketika ikan itu ditaruh di dalam baskom, kita sama-sama melihat videonya di channel YouTube Tribun Sumsel. Ikan itu hidup. Ikan itu bernapas seperti sebelum dia mati. Nah, ini yang kita ambil pelajaran, bahwasanya air zam-zam itu adalah obat segala penyakit. Air zam-zam itu mukjizat. Air zam-zam itu bisa menciptakan sesuatu hal yang di luar nalar manusia. Nah, kami akan cerita sedikit tentang pengalaman salah seorang manusia yang memanfaatkan air zam-zam ini. Ada saudara kami, jemaah kami bernama Mukhtar, asal Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Dia mengalami kecelakaan, yaitu kakinya patah. Pak, tanya Pak, Zul Effendi ada juga Pak? Ada. Nah, ketika kakinya patah tersebut, dia kemana-mana selalu berada di atas kursi roda. Seketika dia mendengarkan sabda Rasulullah, Al-Hujjaj wal ummar wafdullah, wa in da'au ujib, wa in sa'alu u'tu, wa in adfa udfi alaihi. Kalau orang pergi ke Mekah, segala doanya pasti diijabah, segala permohonannya pasti direalisasikan oleh Allah. Akhirnya Bapak Mukhtar ini pergilah ke Mekah Al-Mukarramah. Saat manasik kami lihat dia berada di atas kursi roda. Ketika berjalan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Jeddah, juga masih didorong pakai kursi roda. Kemudian di hotel, tawaf, sa'i juga berada di atas kursi roda. Sesuatu hal yang sangat menakjubkan dan mengherankan. Ketika dia pulang ke tanah air, kursi roda dia lipat, kemudian dia berjalan seperti jemaah-jemaah yang lain menuju bandara. Kami heran, kami takjub. Lah, ini bapak ini kan tadinya didorong kursi roda, kemana-mana didorong pakai kursi roda, kok sudah bisa berjalan? Kami penasaran bertanya kepada Pak Mukhtar, Pak, ada apa Ustaz? Saya ini heran. Kenapa sih kok Bapak bisa berjalan? Maaf nih Pak, maaf.
Pak Mukhtar yang namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Orang yang gembira itu dianjurkan untuk memberikan berita gembira tersebut kepada orang lain. Pak Mukhtar ini dengan bangga, dengan riang, dengan gembira berkata, Ustaz, alhamdulillah inilah Mekah Ustaz. Inilah Mekah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika saya berada di Mekah, saya ambil air zam-zam, saya minum, saya bawa mandi, saya bawa berwudu, dan saya oleskan pada kaki saya. Dan permintaan saya adalah, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, sembuhkanlah kaki saya yang patah ini ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah kaki saya yang patah ini ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Ternyata betul sumpah Rasulullah itu betul Ustaz. Janji Rasulullah itu betul Ustaz. Al-hujjaj wal ummar wafdullah wa in da'au ujib. Kalau kamu berdoa pasti diijabah. Wa in sa'alu u'tu. Kalau kamu meminta pasti direalisasikan. Itu yang aku yakini, itu yang aku percaya. Sekalipun aku sudah berusia 56 tahun, tidak ada lagi zat besi, tidak ada lagi kalsium, tidak ada lagi fosfor yang bisa menyatukan kaki yang sudah patah. Namun aku yakin ana inda zonni abdi bi. Aku akan mengabulkan doa-doa hambaku tergantung keyakinannya kepadaku. Aku yakin 100% bahwasanya doa ini akan diijabah oleh Allah. Apalagi aku meminta, aku berdoa di Mekah Al-Mukarramah. Nah, para pemirsa channel Yatim TV ini perlu kita jadikan pelajaran dan sugesti, kita jadikan motivasi bahwasanya apapun problem yang menimpa kita, semua pasti ada jalannya. Wala tayasu min rauhillah. Janganlah kamu putus asa. Janganlah kamu putus asa dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah. Jangan kamu bunuh diri. Ini perlu kita mengingatkan ini. Sekarang ini masa pemilu sudah jeda, banyak caleg-caleg yang bunuh diri. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau seandainya kita melakukan bunuh diri, itu tidak menyelesaikan masalah, bahkan akan menambah semakin berat masalah-masalah yang akan kita hadapi. Jangan disangka kita bunuh diri itu permasalahan kita selesai. Tidak. Masuk ke dalam kubur. Lalu malaikat mungkar dan nangkir menyiapkan alat-alat yang kita gunakan untuk bunuh diri. Suatu contoh, ada orang bunuh diri menggunakan racun serangga. Kemudian malaikat membawa racun serangga tersebut. Kemudian diperintahkan lagi untuk minum. Dia minumlah racun serangga tersebut di alam kubur. Badannya menggeletar. Badannya terasa hangus, kemudian hancur berkeping-keping. Setelah itu diambil lagi atau dibuatkan lagi casing yang baru. Kemudian malaikat mungkar dan nangkir memberikan lagi secangkir racun. Begitu seterusnya. Apa yang mereka gunakan di alam dunia ini untuk bunuh diri, maka alat itu akan kembali digunakan oleh malaikat mungkar dan nangkir untuk mengazab, menyiksa orang-orang yang melakukan bunuh diri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.